Well, everyone, kita akan membahas tentang consonants and vowels yang merupakan simbol pelafalan di dalam melafalkan kata dalam bahasa Inggris. Jadi phonetic symbols itu adalah simbol penyuaraan atau simbol suara. Dan ada dua. Yang pertama consonants dan yang kedua vowels. Jadi consonant itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah huruf mati, suara mati. Vowels itu suara hidup seperti a, u, e, o. Dan seperti apa variasi-variasinya? Apakah consonant yang ada dalam bahasa Inggris dan vowels atau suara hidup yang ada dalam bahasa Inggris itu sama dengan yang ada dalam bahasa Indonesia? Mari kita simak lebih lengkap penjelasannya. Well, the first sounds and the first phonetic symbol yaitu suara P. Contohnya ada plan, plant, and plane. Yang pertama plan, plant, plane. Suara yang kedua, konsonan yang kedua ialah B. 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 Contohnya brain, brand, bring. Saya ulangi. Brain, brand, bring. Suara selanjutnya pada konsonan yaitu suara T. 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 Seperti pada contoh kata take, tag, tags. Take, tag, tags. Selanjutnya simbol suara D. 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 Contoh katanya dear, dear, deal. Dear, dear, deal. Simbol selanjutnya yaitu suara K. 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 Come, comb, come. Come, comb, come. Come, comb, come. Selanjutnya suara G. 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 Guess. Guys. Guest. Guess. Guys. Guest. Next, suara ada simbol T, T, and ada simbol S tegak. Jadi ketika ada simbol T dan S tegak itu berdampingan, tidak terpisah ya, tapi berdampingan, maka cara bacanya seperti kita melafalkan suara huruf C dan H yang berdampingan juga. Ya. Jadi suaranya C. C. Mohon maaf seperti ketika kita akan meludah. Ya. C. Jadi pada contoh katanya di situ ada kata chat, cheat, chart. Chat, cheat, chart. Simbol selanjutnya bila ada D, simbol D, D, ya simbol D. Kemudian ada simbol seperti angka 3 itu. Ketika ada simbol D dan angka 3 yang berdampingan, itu seperti kita melafalkan huruf J. Huruf J. Seperti pada kata jambu. J. 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 Contoh katanya giant, jeans, jersey. Giant, jeans, jersey. Simbol selanjutnya yaitu suara F. Seperti pada kata find, find, fan.
find, find, fan. Next, contoh selanjutnya simbol v, ya, simbol v. Seperti pada kata van, vaccine, vacuum. Van, vaccine, vacuum. Simbol selanjutnya yaitu simbol suara. Nah, suara huruf TH, jika kita menemukan ejaan kata dalam bahasa Inggris ada suara apa, ada ejaan TH yang berdampingan, suara TH, ya, si huruf TH maksud saya, yang berdampingan, itu ada dua suara yang kita bisa lafalkan. Yang pertama, ada huruf TH yang berdampingan yang bersuara seperti pada dalam bahasa Arab itu seperti simbol pembaca apa, suara sa, si subas, ya, sa si subas. Jadi pada contoh kata yang ada dalam slide, di situ ada kata thin, think, thick. Jadi bukan dibaca thin, bukan dibaca think, bukan dibaca thick. Akan tapi dibacanya thin, think, thick. Oke, simbol selanjutnya itu simbol, jadi tetap sama seperti yang di atas, ya, serupa. Jadi ada ejaan T dan H yang berdampingan pada kata bahasa Inggrisnya. Namun di sini tidak dibaca tipis seperti simbol yang di atas. Jadi tidak dibaca seperti pada contoh thasi subas, tapi di sini lebih kepada suara zal. Zal. Ya, zal. Jadi contoh ketika kita lafalkan dalam contoh kata yang ada dalam slide, di situ ada kata this. Jadi bukan dibaca this, tetapi this. Kemudian that. Kemudian those. Saya ulangi. This, that, those. This, that, those. Simbol selanjutnya itu simbol suara S biasa. Ya, S biasa. Jadi pada contoh katanya ada kata sight, sight, set. Sight, sight, set. Contoh simbol selanjutnya yaitu simbol yang bersuara Z, ya. Z, z. Contohnya zoo, zeal, zodiac, zodiac, zoo, zeal, zodiac. Nah, simbol yang di bawahnya S yang tegak, lurus begitu, itu hampir sama seperti pada simbol yang ada di atas, S biasa. Akan tetapi simbol yang S tegak ini dibaca lebih tebal. Jadi tidak dibaca S, akan tetapi sh. Jadi seperti kita melafalkan dalam kata di bahasa Arab seperti syaiton, syaiton. Atau ketika kita seperti halnya mengusir ayam atau mengusir hewan begitu ya. Hush, hush, hush. Nah, kita ambil suara sh-nya. Kita coba terapkan dalam contoh kata. Di situ ada kata shoe, shoe, shine, short. Shoe, shine, short. Well, simbol selanjutnya yaitu suara. Tadi kita menemukan ada simbol di mana ada suara D, ya, simbol D bertemu dengan atau berdampingan dengan simbol yang serupa dengan angka 3. Nah, itu kalau berdampingan. Kalau terpisah,
tidak diikuti oleh D di awalnya dari simbol ini, atau simbol yang seperti angka 3 ini, maka angka 3 ini, simbol tersebut dibaca seperti kita melafalkan suara Z, tetapi itu agak dalam penlafalannya. Contoh ya, ada kata vision, vision, jadi bukan Z, tapi Z, Z. Vision, pleasure, genre. Vision, pleasure, genre. Coba kita bedakan antara suara Z tadi dengan suara ini. Kita rubah dulu. Jadi suara yang pertama saya coba terapkan suara Z, Z. Kemudian suara yang kedua, suara dari simbol ini. Jadi suara yang pertama itu suara Z, suara yang kedua simbol ini. Jadi coba perhatikan perbedaannya. Vision, vision. Pleasure, pleasure. Genre, 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 genre. Saya ulangi. Ketika dilafalkan Z, itu suara yang pertama, suara yang kedua saya lafalkan dengan simbol ini. Yang pertama suara Z, vision, vision. Vision, vision. Pleasure, pleasure. Pleasure, pleasure. Genre, genre, genre. Genre, genre. Jadi Z sama J berbeda. Z, Z. Di situ ada perbedaan yang bisa kita perhatikan. Perhatikan dengan seksama. Jadi yang pertama Z, yang kedua simbol ini. Jadi Z, 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 Z. Seperti itu. Kita lanjut di simbol yang sama seperti halnya kita melafalkan huruf H ya. Jadi pada contoh katanya hate, 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 hit, hit, heat, heat, hate, hit, heat. Oke. Simbol yang bersuara sama seperti kita dalam bahasa Indonesia suara M ya. Tapi kita tidak kita ambil E-nya. Kalau kita melafalkan dalam bahasa Indonesia kan M. M ada suara E di situ. M ada suara E di awal. Nah, kalau ini kita ambil suara akhirnya. Jadi pada contoh kata ini kita lafalkan much, much, march, march, mart, mart, much, much, march, much, march, mart. Selanjutnya suara Di situ ada contoh kata near, nail, nine. Near, nail, nine. Near, nail, nine. Selanjutnya, bila ada simbol seperti N, kemudian ada garis melengkung ke bawah, itu kita baca mendengung. Seperti pada contoh kata sing, link, ring. Sing, link, ring. Selanjutnya simbol suara L, suara L ya. Lalu lintas, seperti itu. Jadi kita lafalkan seperti pada contoh slide di situ, dalam slide pada contoh kata light. Jadi bukan like ya, bukan like. Jadi G tidak dilafalkan di situ. Kita lafalkan sesuai dengan aturan pelafalannya.
yang kita acukan atau kita referensikan kepada kamus. Light, late, large. Light, late, large. Selanjutnya suara R ya. Risk, read, real, risk, read, real. Selanjutnya, simbol yang seperti huruf J itu tidak dibaca J, karena suara J tadi sudah direpresentasikan dengan simbol D dan angka 3 tadi itu. Itu merepresentasikan suara J. Tetapi simbol J sendiri itu dibaca Y. Ya, dibaca Y. Jadi cara bacanya seperti pada kata yang ada dalam contoh. Young, youth, yet. Young, youth, yet. Young, youth, yet. Selanjutnya simbol suara w, w ya. Di situ ada kata wind, wind, wing, wind, wind, wing. Selanjutnya kita masuk kepada phonetic symbol, yang mana ini merupakan suara vowel yang barusan ya, yang tadi kita sudah pelajari suara consonant ya, suara consonant, suara suara huruf mati atau suara simbol mati. Yang ini suara dari simbol yang disuarakan hidup, vowel atau vokal. Di situ ada kata I, C, cheap, bean, C, cheap, bean. Nah, untuk memudahkan kita memahami, bila mana kita menemukan simbol, jadi simbol-simbol dalam bahasa Inggris, khususnya dalam vowel itu hampir sama semuanya. Jadi ada I itu seakan-akan ada 3 suara. Lalu bagaimana cara kita membedakannya? Jadi ketika kalian menemukan simbol I yang terdapat titik 2 sesudahnya, maka kita baca I tadi itu sedikit lebih panjang dari I yang ada di bawah. Jadi ketika kita coba bandingkan, C, cheap, bean. C, cheap, bean. Kalau yang ini, happy, many, me. Jadi sedikit lebih pendek. Jadi tidak dipanjangin. Panjang pun normal ya. Panjang pun normal. Jadi pada seperti biasanya, seperti normalnya kita melafalkan suara I untuk simbol yang ada titik 2-nya. I. Kalau yang ini, seakan-akan kita memendekkan suara I itu sendiri. I. Jadi, happy, many, me. Andai misal di sini ada titik 2, maka kita baca sedikit lebih panjang. Seperti contoh, happy, many, me. Jadi itu letak perbedaan antara I yang diikuti oleh titik 2 sesudahnya dan I yang tanpa titik 2. Kemudian simbol yang hampir sama seperti I, simbol ini dilafalkan dengan pelafalan seperti I, I, I. Jadi seakan-akan kita itu kayak ditekan begitu ya, dada kita kayak ditekan. I, I, I. Jadi bacanya bukan sit, tetapi sit, sit, chip, his, sit, chip, his, sit, chip, his. Kalau kita baca I biasa menjadi sit, chip, his.
karena ini kita baca dengan simbol ini, karenanya kita melafalkannya bukan lagi sit, akan tapi sit. Ini misal kita rubah menjadi i yang ada titik duanya, maka dibacanya cheap. Nah, karena ini memang menggunakan simbol yang i seperti ini tanpa titik ataupun tanpa titik dua, kita bacanya cheap. His, sit, cheap, his. Nanti kita coba bandingkan perbedaannya di akhir dari slide, tampilan slide, karena saya akan menampilkan perbedaan dari simbol-simbol vokal yang mungkin masih kita bingungkan cara pelafalannya seperti apa, karena hampir tidak ada perbedaan yang begitu nampak jelas. Ada, tetapi tetap nampak tidak begitu signifikan perbedaannya. Kita lanjut dulu. Di sini ada simbol suara e, bed, belt, bell, bed, belt, bell, bed, belt, bell. Nah, perbedaan antara suara yang yang di atas dengan yang bawah itu sama, tetapi perbedaannya seakan-akan kita kayak melafalkan suara a, kemudian ada suara diikuti oleh suara e. Jadi yang atas kita baca yang bawah kita baca e. Jadi yang atas bed, bawahnya cat. Yang atas belt, yang bawahnya bat. Atasnya bell, bawahnya dad. Jadi di situ letak perbedaannya. Nanti akan lebih jelas lagi. Saya lanjut. Di sini ada simbol seperti huruf A kecil diikuti oleh titik 2. Karenanya kita baca seperti A biasa. A, card, hard, heart. Card, hard, heart. Selanjutnya, di sini ada suara simbol yang mana simbol ini seperti ketika kita menyimpulkan suara A, karena di sini terbalik A-nya, beda halnya dengan A yang tadi, A yang titik 2 yang tadi, yang sebelumnya. Simbol A yang terbalik ini kita baca seperti O, namun masih mengandung suara A. A, 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 tapi diangkat. A, A, A. Got, spot, stock. Got, spot, stock. Jadi kalau kita ingin mengetahui secara detail, mohon maaf, secara detail pelafalannya, ya, A, kita ikutkan suara A di awal. A got, agar kita bisa membedakan, oh ini bacanya seperti ini. Karena seringkali ketika kita mengelafalkan kata ini secara secara sendiri, artinya dalam artian tidak ada kata atau simbol-simbol lain yang diikuti. Jadi kita hanya melafalkan A saja tanpa dipraktekkan atau tanpa diterapkan dalam bentuk contoh kata. Kadang kita masih sering keliru. Karenanya agar kita lebih yakin bahwasanya suara ini sudah benar dengan contoh pelafalannya, kita terapkan pada contoh dari kata yang menggunakan simbol ini, kemudian kita letakkan simbol dari suara dari simbol ini di awal. Jadi misal got, kita tambahkan A di depan, A got, A spot, A stock. Di situ kita bisa bedain, sudah benarkah pelafalan kita atau masih perlu banyak latihan. Oke, selanjutnya seperti suara yang ini, O, kan ini pendek ya. O, kalau ini O, O, O. Ya, O,
O itu berbeda dengan O. Kalau O itu sendiri. Kalau ini O. Contohnya stock, sport, walk. Stock, sport, walk. Kita coba terapkan dengan cara yang tadi agar kita terkesan makin yakin bahwasanya pelafalan kita sudah tepat. O, kita letakkan suara O di depan dari kata yang menggunakan suara O tersebut. O stock, O sport, O walk. Begitu. Nah, ini hampir sama seperti U, ya, sama seperti U, tetapi kayak kita ada tekanan di situ ketika kita melafalkan simbol ini. Jadi seperti kita simpulkan melafalkan suara U, tetapi ada tekanan yang membuat kita stop ketika kita sedang melafalkan U lalu tiba-tiba stop. Seperti apa contohnya? U, foot, put, look. Jadi bukan put, bukan foot, bukan put, bukan look, akan tapi foot, put, look. Bukan foot tapi foot. Bukan put tapi put. Bukan look tetapi look. Begitu. Tipis sekali perbedaannya. Sangat-sangat tipis. Nah, simbol yang ini tadi yang sudah seperti gitu. Ada simbol U juga diikuti setelah itu. Di situ ada contohnya dalam bentuk pelafalannya. Ada kata actual, actual, bukan actual. Jadi tidak ada penekanan di situ, tidak ada. Tidak seperti itu, tapi actual, do, to. Actual, do, to. Dan di bawah ada simbol U, ya, simbol U yang diikuti oleh titik 2 sesudahnya. Karenanya kita baca sedikit lebih panjang dari U yang di atas. U, to, bukan to, tetapi to. To, suit, suit, to, suit. Nah, ini yang terakhir, simbol yang di bawahnya, suara a, ke, teng, te. Jadi bukan a, kalau a tadi huruf diwakilkan oleh suara dengan simbol a kecil, itu dibaca a. Kalau ini a, cup, tongue, top. Jadi bukan cup, tapi cup. Bukan tongue, tapi tongue. Bukan top, tapi top. Pendek. Ya, jadi sedikit lebih pendek dari simbol A, simbol yang bersuara A yang mana itu disimbolkan oleh A kecil itu tadi. Selanjutnya ada suara E. Nah, dua suara ini, yang di atas dan yang di bawah, seperti angka 3 ini, yang diikuti oleh titik 2 sesudahnya, serupa dengan suara yang di bawahnya. Ya, akan tapi ini sedikit lebih panjang dibandingkan yang di bawahnya. Jadi ini dibacanya yang ini 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 fur, hurt, her, fur, hurt, her. Kalau yang di bawahnya pendek about, cotton, learner, learner, learner. Nah, di sini sudah kita coba pertemukan antara dua suara yang panjang dan yang singkat, yang pendek. Learner, 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 bukan learner, tetapi learner. Selanjutnya, sama masih dalam aturan suara vokal, akan tapi ada istilah khusus untuk dua suara vokal yang berdampingan. Jadi jika kita menemukan dua suara vokal yang berdampingan, istilahnya adalah diphthongs. Ya, diphthongs. Diphthongs. Di mana
ada dua suara vokal yang berdampingan. Contoh, di situ adalah suara E dan I. Maka dibaca A. A. Say, pay, day. Contohnya. Simbolnya A. Contohnya say, pay, day. Selanjutnya, ada dua suara vokal lagi, di mana di situ ada suara E dan U. O, 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 E, dan U berdampingan. O. Contoh katanya, go, show, show, phone. Go, show, phone. Nah, di bawahnya ada simbol O. Ada simbol O dan U. O dan U. Dibaca O. O. Sama contoh katanya dengan kata yang ada di atas, yang pada simbol O. Akan tapi di sini dapat juga kita lafalkan yang semula pertama itu kita lafalkan menjadi suara O, dan yang kedua kita lafalkan dengan suara O. Go, show, phone. Ya. Jadi yang di atas dibaca go. Sorry. Yang di atas dibaca go, yang di bawah dibaca go. Yang di atas dibaca show, yang di bawah dibaca show. Yang di atas dibaca phone, yang di bawah dibaca phone. Sudah bisa mulai menangkap ya perbedaannya. Kemudian simbol yang selanjutnya yaitu simbol A dan I. I. Contohnya my, lie, try. My, lie, try. Oke. Next ada simbol O dan I. O, I. O, I. Oi. Contoh katanya join, point, coin. Join, point, coin. Selanjutnya ada suara A dan U. Dibaca au. Au. Contohnya ground, clown, town. Selanjutnya ada simbol I dan E. Dibaca ear. 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 Near. Contohnya near, clear, ear. Near, clear, ear. Oke, dua simbol terakhir sebelum saya jelaskan perbedaan di antara keseluruhannya. Yaitu pertama ada suara E dan E. Ya. E. Dibaca E. E. Dibaca E. Contohnya hair, prayer, fair. Hair, prayer, fair. Yang terakhir U dan E. U. Contohnya pure, cure, power. Pure, cure, power. Well, terakhir sebelum saya tutup penjelasan kita tentang phonetic symbol, di sini kita perlu pahami letak perbedaan di antara keseluruhan dari 12 ini apa. Simbol yang di atas itu suaranya ada di mulut bagian depan. Suara yang tengah di mulut bagian tengah. Yang terakhir itu ada di bagian tenggorokan. Jadi I, mulut kita di depan, suara di depan I, E, E. I, E, E. I, E, E. I, E, E. U, E, A. U, E, A. U, O, O. U, O, O. Seperti itu. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang phonetic symbol, consonant, dan vowel. See you next time. Bye-bye.